Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang, bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh hari ini saya merasa bahagia sekali atas diskusi yang luar biasa ini, konstruktif dan solutif. Semuanya berpikir tentang pembelaan yang nyata terhadap petani di Kabupaten Pamekasan. Nah, karena ini diskusi yang luar biasa, maka menurut saya ini perlu ada tindak lanjut dalam beberapa hari ini, 1-2 hari ini, untuk berdiskusi lebih dalam lagi tentang sesuatu yang lebih teknis lagi, Pak Kadis. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah saya dan Pak Wabub ini dipilih oleh rakyat untuk membela rakyat. Saya tidak ingin seakan-akan yang punya rakyat DPR. Saya juga punya rakyat, Pak. Itu loh. Saya juga memperjuangkan suara rakyat. Sehingga karena saya memperjuangkan suara rakyat, saya juga ditunggu oleh rakyat. Itu yang penting. Karena selama ini seakan-akan ada dikotomi atas nama rakyat. Saya juga atas nama rakyat. Dan saya dipilih oleh rakyat untuk membela rakyat, untuk memperjuangkan rakyat. Nah, dalam konteks itu bagi saya penting saya dan Pak Wabub membela rakyat dalam konteks harga tembakau. Tetapi dalam hal ini kita tidak bisa berdiri sendiri. Saya memilih konsep tripartit. Pemerintahan dalam hal ini Bupati dan DPR beserta seluruh Forkopimda. Yang kedua pabrikan. Yang ketiga petani. Dan di antara 1, 2, 3 itu tidak ada yang nomor 2, semuanya nomor 1. Petani nomor 1, pabrikan juga nomor 1, pemerintahan nomor 1. Beserta seluruh stakeholders yang lain. Artinya kita ini memang perlu duduk bersama-sama. Pabrikan juga butuh kepada petani yang disampaikan oleh seluruh bapak-bapak barusan. Petani juga butuh pabrikan. Pemerintahan ini mengatur regulasinya. Ada perda, ada perbuk, ada beberapa komitmen kerjasama yang lain di antara pemerintahan beserta seluruh stakeholders. Itu yang pertama. Nah, kalau keseluruhannya ini duduk bersama begini, terus kemudian setelah ini dibuat terang, benderang tentang harga, tentang PPN, PPh dan seterusnya, Jarum sudah tegas dalam suratnya, dengan harga sekitar 36.000 per kilo. Nah, ini tentu ada kelasnya lagi. Dan 36.000 itu bisa saja nanti bisa 40.000 dengan kualitas yang lebih bagus. Yang kedua yang saya sampaikan, persoalan tembakau ini persoalan menaun di kita. Tidak hanya dalam kepemimpinan saya dan Pak Wabub, tetapi jauh dari periode-periode sebelumnya sudah ada beberapa diskusi yang mendalam. Saya tidak ingin mengatakan ada gejolak. Itu bukan gejolak, tetapi keinginan masyarakat untuk membela nasibnya, membela kesejahteraannya. Dan pembelaan terhadap kesejahteraan itu menurut saya melalui demonstrasi, melalui penyampaian gagasan itu dilindungi oleh undang-undang. Yang penting tidak anarkis, yang penting tidak merusak fasilitas umum, yang penting disampaikan dengan gagasan, pendapat yang berpihak untuk menjadikan masyarakat petani tembakau ini semakin sejahtera, bukan sebaliknya. Nah, karena ini persoalan menaun, maka pemerintah di Kabupaten Pamekasan sedari awal sudah menyusun beberapa roadmap tentang hal yang berkenaan dengan tembakau. Ada yang menyatakan bahwa tembakau di kabupaten ini sering menjadi persoalan. Iya, memang ya. Tetapi adanya beberapa hal itu tidak terus kemudian menjadi persoalan baru. Gejolak itu dalam tanda petik tidak menjadi persoalan baru, tetapi justru menguatkan atau merajut komitmen antara pemerintahan, petani, dan pabrikan. Saya tidak ingin mengatakan bahwa semuanya yang salah itu pabrikan, pemerintahan salah semua, dan petani benar semua.
Saya pengen objektif dan adil dalam konteks ini. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Yang salah itu kalau kemudian pabrikan kualitas bagus dibeli murah, itu salah. Yang salah kalau kemudian ada tembakau terus kemudian dicampur semen, itu salah. Yang salah jika pemerintah tidak melakukan pembelaan yang konkret kepada petani, itu salah. Tetapi jika keseluruhannya sudah duduk bersama menyusun model cara manajemen yang keseluruhannya mengarah kepada kebenaran yang sama, yang objektif untuk melakukan pembelaan kepada petani dengan model tripartit, ya kita ini benar semua. Jadi saya mau membela rakyat, HKTI mau membela rakyat, Pak Samukrah mau membela rakyat, DPR juga mau membela rakyat, polisi, kejaksaan, TNI juga mau membela rakyat. Karena kita sama mau membela rakyat, berarti sudah ketemu di satu titik. Kita mau membela rakyat. Oke, caranya membela itu bagaimana? Nah, ini yang perlu kita diskusikan. Caranya, harganya jangan murah. Yang pertama. Yang kedua, kalau kualitas bagus, ya dibeli bagus. Baru kemudian pemerintah mengatur regulasinya melalui Perda, melalui BIP. Ini sudah kita atur. Aturan itu sebagai bagian dari turunan konkret dari tripartit kerjasama antara petani, pabrikan, pemerintahan yang keseluruhannya itu sama-sama nomor satu. Ini konkret ya. Dan saya perlu tegaskan bahwa pemerintahan itu bupati dan DPR. Dan yang membela rakyat itu bukan hanya DPR, bupati membela rakyat. Karena yang eksekutor itu bupati, Pak, bukan DPR. Lalu kemudian yang ketiga yang saya sampaikan adalah ikhtiar pemerintahan di Kabupaten Pamekasan untuk kemudian bisa mendorong daya serap tembakau kita, karena di dalam bisnis apapun ya mesti ada supply and demand. Konsep itu berlaku di mana saja. Dan ini tidak hanya berlaku di tembakau, berlaku di semua komoditas apapun. Nah, karena ini berlaku di semua komoditas apapun, harapan saya pemerintah di kabupaten ini sedang merancang kawasan industri hasil tembakau untuk kemudian mendorong daya serap tembakau di kabupaten ini. Saya kemarin bilang ke Cukai, mohon Pak Dirjen, pendekatannya ke pabrikan itu jangan pendekatan gempur. Saya mohon maaf, Sampurna, Jarum, pabrik-pabrik raksasa ini, saya bukan tutup mata, tetapi saya juga harus membela pabrikan kecil di kabupaten ini. Kenapa harus saya bela? Karena ini juga bagian dari cara pemerintahan mendorong keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berpondasikan ketuhanan yang Maha Esa tentu, dan berdasarkan juga permusyawaratan. Nah, ini cara permusyawaratan kita yang beradab ya begini nih. Yang beradab ya model permusyawaratannya begini, duduk bersama-sama, berdiskusi bersama-sama, mencari solusi, baru kemudian kita minta seluruh pabrikan mengirim surat kepada kita, kepada pemerintah kabupaten, ditembuskan ke dinas, kalau perlu ada tembusan ke DPR, silahkan ke DPR, dengan ketetapan harga minimal dan harga maksimal itu tertulis terang di suratnya. Sama halnya dengan jarum. Jarum yang saya pegang ini terang, tulisannya jelas. Akan membuka tanggal sekian, akan membeli dengan harga sekian. Nah, kenapa kita memilih kawasan industri hasil tembakau? Ini bagian dari cara pemerintahan untuk kemudian bisa membeli daya serap tembakau kita, dan kita mendorong lahirnya beberapa industri kecil rokok di kabupaten ini sebagai wujud pembelaan pemerintah terhadap para petani. Dan saya pastikan bahwa di musim tembakau ini saya akan turun langsung ke gudang-gudang. Saya akan turun langsung ke gudang-gudang bersama Pak Wabub untuk memastikan apa benar timbangannya itu lebih dari tidak sesuai perda. Terus kemudian saya akan turun bersama DPR juga, biar disaksikan oleh teman-teman yang lain bahwa kita akan lebih dalam lagi membela petani tembakau di kabupaten ini. Baru kemudian yang berikutnya, kita sedang berdiskusi hampir tiap hari, saya, Pak Wabub, dan teman-teman eksekutif yang lain bersama dinas-dinas yang lain, untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi pasca Covid. Nah, beberapa skenario sedang kita rancang yang intinya adalah untuk mengurangi biaya produksi petani. Sedang kita hitung ini, sedang kita rancang ini, karena yang kita hitung diantaranya adalah biaya pengeluaran petani itu di sektor tembakau dan pertanian yang lain, di jagung, di beras, itu biasanya di 3 hal. Yang pertama pupuk, yang kedua pengolahan tanah, yang ketiga di bibit. Baru kemudian kalau kemudian ditambah lagi di 4, ongkos buruh, membersihkan rumput dan seterusnya. Nah, di 3 komponen utama ini sedang kita diskusikan lebih dalam lagi untuk bisa ada solusi terbaik, terbijak dalam rangka pembelaan pemerintahan. Pemerintahan itu termasuk DPR di dalamnya terhadap petani, dan kita akan menggandeng HKTI, seluruh stakeholders di sini untuk bisa berdiskusi lebih dalam lagi tentang beberapa model pendekatan yang mau kita lakukan dalam rangka melakukan pembelaan yang lebih nyata kepada petani. Sekali lagi, saya dan Pak Wabub beserta seluruh jajaran akan ada di garda depan membela rakyat, membela petani tembakau, membela seluruh kepentingan masyarakat untuk menjadikan kabupaten ini menjadi kabupaten yang berkemajuan. Itu komitmen kita. Dan komitmen ini kita akan segera turun. Kenapa kita butuh pabrikan itu, kapan bukanya, sampai tanggal berapa bukanya, kenapa kita butuh kepastian harga, melalui surat nanti harganya Pak Ismail, biar lebih jelas. Kalau melalui disampaikan begini kan tidak ada hitam di atas putihnya, nanti disampaikan ke kita, baru kemudian kita akan turun satu-satu ke pabrikan, ke gudang untuk memberikan kepastian dan pembelaan yang lebih konkret kepada masyarakat. Terima kasih untuk kita semua. Saya yakin Pamekasan akan hebat kalau kemudian kita bersama-sama menuju itu semua.